materi-materi yang akan dibahas di pagi hari ini. Silahkan kepada materi, saya silahkan untuk itu. Monggo, Bu Marisa. Baik, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan khususnya kepada Ibu Irsum Fariha selaku sahabat juga saudara ya telah mempercayakan kepada saya untuk memberikan sharing materi. Jadi di sini saya juga masih belajar, teman-teman. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang sudah pernah saya lakukan. Kita sharing-sharing saja. Kemudian seluruh jajaran dari IAIN Kudus, terima kasih juga atas kepercayaannya, dan tak lupa teman-teman sekalian, mahasiswa dari AFI ya, kalau saya lihat ke singkatannya AFI gitu. Jadi terima kasih atas seluruh panitia, kemudian mahasiswa yang hadir. Mohon maaf jika terganggu dengan suaranya, kebetulan memang di rumah saya sedang ada perbaikan, jadi agak kadang ada suara-suara yang mungkin mengganggu, mohon maaf ya teman-teman semua. Baik, saya langsung saja ya menyampaikan materi supaya nanti bisa lebih praktis. Jadi apa yang sudah saya siapkan ini nanti bisa tersampaikan dengan maksimal. Saya langsung saja sharing screen ya teman-teman semua. Baik, saya akan mulai materi kali ini, sharing kali ini. Yang akan saya sampaikan pada hari ini sesuai yang sudah diamanahkan pada saya oleh Ibu Irsum Fariha, yaitu bagaimana kita bisa menulis karya tulis khususnya karya tulis ilmiah. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini adalah berlaku untuk seluruh penelitian ilmiah. Jadi seluruh tipe dari karya-karya ilmiah, diantaranya misalnya jurnal ilmiah, kemudian skripsi barangkali, kemudian mungkin teman-teman mahasiswa ingin mengikuti semacam kompetisi karya tulis ilmiah. Nah, ini saya akan menyampaikan secara general, secara umum karya ilmiah itu seperti apa berdasarkan pengalaman dan berdasarkan diskusi dari rekan-rekan dan kolega kami. Baik, yang pertama yang perlu kita pahami untuk menulis karya ilmiah adalah kita menentukan tema. Gitu ya. Nah, artinya tema itu kita harus menyesuaikan dengan background dari keilmuan kita sendiri. Entah ini nanti kita lakukan secara kelompok ataupun kita lakukan sendiri. Kalau kita lakukan sendiri, minimal karya ilmiah ini adalah sesuai dengan disiplin ilmu kita, itu yang pasti, karena ini adalah sebuah modal. Kemudian jika penelitian ilmiah ini kita lakukan secara kelompok, namanya kelompok itu kadang multidisipliner, artinya ada yang mungkin jurusan A, kemudian ada lagi yang jurusan B, artinya memiliki perbedaan tema atau perbedaan disiplin ilmu, maka kita juga harus menyesuaikan. Tapi intinya tema itu memang seharusnya nyambung atau memang berhubungan dengan disiplin ilmu kita. Nah dari tema kemudian kita kan perlu memberikan atau merumuskan dulu untuk mewakili tema ini supaya bisa dibaca dengan dipahami secara singkat oleh pembaca gitu ya, atau mungkin oleh reviewer atau mungkin oleh dosen pembimbing jika ini skripsi, maka kita harus mewakilkan isi tema tersebut di dalam sebuah judul. Jadi judul ini sebenarnya adalah pencerminan dari tema. Nah, bagaimana kita bisa membuat judul yang baik? Nah, berdasarkan literatur yang
sudah kami pelajari dan sudah kami coba terapkan, ada 3 unsur judul yang baik yang mana jika kita menempatkan 3 unsur judul ini, kita akan mendapatkan sebuah judul yang mungkin kalau diistilahkan itu eye catching ya. Eye catching artinya mudah dipahami jika membaca judul ini, pembaca akan tahu bahwa di dalam isi artikel ini adalah seperti apa begitu. Jadi judul ini sebaiknya tidak disepelekan karena judul ini adalah mencerminkan sebuah tema dari penelitian kita atau karya ilmiah kita. Oleh karena itu judul ini benar-benar kita harus pikirkan betul-betul yang mana dalam judul ini mengandung 3 unsur. Nah, 3 unsur inilah yang nanti akan kita bahas. Nah, oke, sekarang kita coba bahas. Yang pertama, di dalam karya ilmiah, judul karya ilmiah yang harus ada, yang sebaiknya ada adalah metode. Jadi ketika kita memutuskan untuk membuat karya ilmiah, karena ini adalah pekerjaan ilmiah, maka seluruh pekerjaannya ini terukur. Entah itu penelitian yang kualitatif, atau mungkin yang kuantitatif, atau mungkin yang penelitian pengembangan. Kan kita di forum ini memiliki disiplin ilmu yang berbeda, karena saya lihat pesertanya tidak hanya dari penyelenggara, tapi juga ada dari kampus lain. Bisa jadi dari kampus lain ini background-nya ini dari background yang kuantitatif, sedangkan yang dari penyelenggara dari IAIN Kudus adalah yang kualitatif, misalnya seperti itu. Maka di sini 3 unsur judul ini adalah mewakili dari semua lini itu tadi. Jadi berlaku juga untuk kuantitatif, kualitatif maupun yang pengembangan. Nah, kembali ke metode ini tadi. Jadi setiap kita melakukan sebuah kegiatan ilmiah atau membuat karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah, maka kita pasti memiliki metode. Metode itu apa? Metode itu adalah cara secara ilmiah ya, yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, yang mana cara itu yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan solusi, untuk memberikan solusi dari masalah yang sudah kita angkat itu tadi. Jadi metode tersebut itu sebaiknya tampak di dalam judul. Jadi kita harus memastikan tampak. Misalnya metode kualitatif. Nah, kualitatif ini bisa dipandang sebagai sebuah metode. Atau kuantitatif juga dipandang sebagai sebuah metode. Misalnya di dalam kuantitatif, misalnya ada metode namanya regresi linier. Maka regresi linier ini boleh ditampilkan di dalam judul tersebut. Nah, ini adalah metode. Kemudian unsur yang kedua adalah objektif. Nah, objektif ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ini adalah tujuan. Jadi tujuan kita untuk membuat karya ilmiah itu apa? Tujuan kita untuk menyelesaikan persoalan yang nanti menjadi sebuah solusi itu apa? Nah, ini perlu kita nyatakan di dalam judul. Dan yang ketiga adalah significance atau signifikansi. Nah, signifikansi ini apa? Signifikansi ini adalah dampak yang dihasilkan dari penelitian tersebut, atau mungkin lebih mudahnya kita bisa mengistilahkan manfaat, meskipun sebenarnya tidak sama antara signifikansi dan manfaat. Jadi intinya signifikansi itu dari apa yang kita lakukan ini, sebuah penelitian yang kita lakukan ini dampaknya apa? Dampak secara ilmiah itu apa? Nah, maka signifikansi ini sebaiknya ada. Nah, 3 unsur inilah yang diupayakan di dalam judul itu ada. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan disiplin ilmu masing-masing. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan tema, kemudian disiplin ilmu masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah, ini adalah contoh. Kebetulan karena background saya ini adalah teknik, jadi saya lebih banyak meneliti
kuantitatif. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan keteknikan ya, keteknikan dan yang sifatnya pendekatannya adalah kuantitatif. Nah, ini adalah contoh judul yang mana judul ini adalah judul dari disiplin ilmu atau background computer science. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya membuat pewarnaan yang berbeda ya, berbeda. Yang biru misalnya judulnya begini, membangun model pola ketepatan pembobotan dengan fasi AHP untuk menentukan mutu kopi terbaik, misalnya begitu ya. Nah, contoh ini kenapa saya beri warna yang berbeda? Karena ini mengandung 3 unsur itu tadi. Nah, 3 unsur tadi itu ada metode, kemudian objektif, kemudian signifikansi. 3 unsur ini boleh dibalik. Jadi boleh dibolak-balik sesuai dengan cocoknya kita ini sereknya kalimat yang seperti apa, asalkan memenuhi kaidah EYD, memenuhi kaidah subjek, predikat, dan objek. Jadi misalnya mau mendahulukan metodenya dulu boleh, atau objektifnya dulu boleh, atau signifikansinya dulu boleh. Nah, yang pertama ini, contoh pertama ini adalah mendahulukan objektif. Nah, inilah yang dimaksud objektif atau tujuan. Nah, objektif misalnya tujuan saya meneliti ini adalah untuk membangun model pola ketepatan pembobotan. Ini adalah objektifnya. Kemudian yang merah ini adalah metodenya. Menggunakan metode apa? Yang ingin saya gunakan adalah metode fasi AHP. Maka di sini bisa disambungkan begini, membangun model pola ketepatan pembobotan dengan fasi AHP. Nah, ini kita sudah mendapatkan objektif atau tujuan kita membuat karya ilmiah tersebut dan metodenya apa. Dan yang terakhir dari 3 unsur itu tadi adalah signifikansi. Nah, signifikansi ini adalah dampak yang dihasilkan dari kita melakukan ini tadi, aktivitas yang sudah kita janjikan di sini. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya adalah menentukan mutu kopi terbaik, misalnya begitu. Jadi itu adalah contoh artikel. Nah, contoh judul artikel atau contoh judul penelitian atau karya ilmiah. Nah, kita juga bisa membalik dengan seperti ini. Jadi dibalik misalnya yang kita dahulukan adalah metodenya. Misalnya metode, kemudian objektif, baru signifikansi. Maka untuk judulnya adalah metode fasi AHP dalam membangun model pola ketepatan pembobotan untuk menentukan mutu kopi terbaik. Nah, itu adalah contoh. Berikutnya ini adalah contoh yang langsung saya share saja, contoh kasus, karena ini amanahnya dari Ibu Isum adalah pelatihan. Jadi kami upayakan agar teman-teman yang mengikuti di sini bisa memahami kalau saya menjelaskan secara teori seperti apa, maka prakteknya seperti apa begitu. Jadi ini selain yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, ini adalah contoh berikutnya dari penentuan judul. Nah, jadi dari 3 unsur itu yang saya beri tanda kuning ini, yang pertama analisis kebiasaan berolahraga, ini adalah objektifnya. Kemudian untuk gamification of analysis ini adalah metodenya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan ini signifikansinya di mana? Nah, signifikansi ini sebenarnya bisa dijadikan satu, ini bisa kita klaim signifikansi itu di dalam satu kalimat ini. Kalau misalnya memang dirasa kalau kita sebutkan signifikansi ini terlalu sulit misalnya ya. Nah, kita boleh misalnya melakukan mix gitu ya dalam signifikansi dengan objektif. Jadi minimal yang ada dalam judul itu ada objektif, kemudian ada metodenya. Nah, seperti itu. Ini contoh. Nah, ini adalah contoh judul dari artikel ilmiah yang sudah kami publish di jurnal nasional Sinta, terindeks Sinta. Nah, nanti teman-teman bisa coba melalui artikel ini, mungkin bisa istilahnya dari contoh ini nanti mungkin bisa dipahami, sehingga nanti kalau misalnya ingin membuat artikel ilmiah minimal ada patokan seperti apa gitu. Nanti saya bagi juga untuk full artikelnya.
Dan setelah kita sudah menentukan judul, langkah selanjutnya adalah kita menyusun background atau introduction atau latar belakang, gitu ya. Jadi ada istilah latar belakang, kemudian introduction, kemudian background. Nah, ini sebenarnya sinonim ya. Nah, jadi kita perlu menentukan background atau introduction tersebut. Bagaimana sih kalau kita ingin menyusun latar belakang atau background yang baik itu, apa yang harus ada di dalam latar belakang ini? Nah, yang pertama di dalam background itu kita harus menjelaskan fenomena yang diperkuat literatur yang relevan. Jadi kita perlu menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini yang terkait dengan penelitian tersebut, yang terkait dengan karya ilmiah tersebut. Apa yang terjadi? Misalnya yang ingin kita selesaikan adalah masalah COVID-19. Maka kita harus jelaskan fenomena COVID-19 saat ini itu seperti apa. Nah, pada saat kita menjelaskan fenomena ini, kita tidak boleh melakukan menjelaskan sesuai dengan subjektivitas kita karena ini adalah karya ilmiah, maka kita harus menjelaskan berdasar. Jadi berdasarkan dari literatur yang ada. Jadi sekali lagi sebagai catatan barangkali untuk teman-teman semua bahwa hampir setiap kalimat yang kita sampaikan dalam penulisan karya ilmiah itu harus ada dasarnya. Jadi misalnya kita mengatakan, misalnya begini, fenomena yang saat ini terjadi pada tahun sekian sampai tahun sekian, COVID-19 mulai melanda di seluruh negara di dunia, seperti itu. Nah, kalimat ini kan adalah kalimat yang penting, menjelaskan fenomena. Maka kita harus mengkaitkan kalimat itu dengan literatur ilmiah. Nah, literatur ilmiah yang paling baik pasti jurnal, gitu ya. Jurnal internasional atau jurnal nasional. Kemudian kalau ada buku ya kita jelaskan melalui buku atau mungkin proceeding. Jadi intinya kalimat yang kita ingin sampaikan, yang mana kalimat itu ingin menjelaskan duduk persoalan, kita perlu ada dasarnya. Nah, oleh karena itu dalam latar belakang lebih banyak literatur yang kita citasi dalam latar belakang itu akan lebih menguatkan dari ide yang kita kemukakan. Jadi kalau misalnya menjadi skripsi, ini akan menjadi sebuah skripsi yang bermutu. Kalau misalnya jurnal juga jurnal yang bermutu, tesis juga seperti itu. Nah, sama artinya semua karya ilmiah. Jadi menjelaskannya harus based on literature. Nah, ini yang pertama dijelaskan adalah fenomena. Nah, kalau untuk menjelaskan fenomena itu tidak perlu panjang lebar. Untuk menjelaskan cukup satu paragraf lah maksimal ya, atau mungkin 3 kalimat atau 4 kalimat yang berbobot, karena kita tidak punya banyak space untuk bisa menjelaskan yang banyak gitu ya, karena semakin banyak latar belakang, sementara kalimat-kalimat tersebut tidak terlalu terhubung, itu juga akan membosankan ya. Jadi sebaiknya karya ilmiah itu padat, isinya padat, sebaiknya juga tidak panjang, tapi tidak harus singkat sekali, tidak. Jadi ya seimbang gitu ya. Nah, ini adalah fenomena. Dan yang kedua adalah melakukan brief review dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah menyelesaikan permasalahan yang relevan dengan topik. Nah, jadi ini maksudnya bagaimana? Jadi begini, ketika kita sudah menyampaikan fenomenanya secara ilmiah, kemudian kita harus memberikan penguatan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang terjadi, dan pentingnya persoalan ini diselesaikan itu perlu dikuatkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi misalnya persoalan A, nah persoalan A ini belum diselesaikan. Nah, belum diselesaikan ini dasarnya apa? Nah, dasarnya dari penelitian-penelitian sebelumnya tadi. Sehingga pembaca tahu posisi penelitian kita ini menyelesaikan yang sebelah mana. Jadi misalnya peneliti A sudah menyelesaikan tapi masih dalam proses. Peneliti B sudah menyelesaikan tapi ternyata untuk uji eksperimennya kurang pas. Atau mungkin peneliti C menggunakan metode yang berbeda. Sehingga
penelitian saat ini akan menyempurnakan, misalnya gitu ya, menyempurnakan penelitian yang sebelumnya sehingga akan menghantarkan solusi yang lebih baik, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud brief review. Ini sangat-sangat penting, jadi jangan sampai tidak ada. Nah, kalau kita sudah memiliki dasar dari literatur review seperti ini dalam introduction, insya Allah nanti ketika kita mempertahankannya, katakanlah misalnya dalam sidang proposal skripsi, atau mungkin kita ingin publish di sebuah jurnal, atau mungkin sidang proposal tesis. Nah, kita sudah punya kekuatan literatur untuk menyelesaikan itu. Jadi ketika kita misalnya ditanyakan oleh penguji, kita akan tahu, oh ini dasarnya ini secara ilmiah dari jurnal ini dan seterusnya. Nah, itu juga akan memberikan kepercayaan diri kepada kita selaku yang memiliki skripsi, tesis, ataupun karya ilmiah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita sudah memberikan penjelasan secara literatur, penelitian-penelitian sebelumnya yang menyelesaikan masalah tersebut, maka kita perlu menuliskan gap. Nah, gap itu apa? Nah, gap ini adalah permasalahan yang belum diselesaikan oleh peneliti yang lain terkait dengan topik itu. Jadi, kita memang harus menemukan gap ini, dan ini adalah wajib. Jadi, ketika kita ingin membuat karya ilmiah, kita harus memiliki gap itu, kita harus pegang. Jadi, gap ini memang benar-benar kita miliki. Jadi, persoalan yang belum, solusi yang belum ada, atau mungkin persoalan yang belum diselesaikan oleh peneliti lain yang ingin kita selesaikan, itu harus kita nyatakan dengan jelas di dalam latar belakang. Dan berikutnya adalah menuliskan tujuan penelitian dan metode yang digunakan. Jadi kalau kita sudah memiliki gap, sudah menjelaskan di dalam latar belakang itu review dan gapnya, pastinya kan kita sudah tahu ya yang akan kita lakukan itu apa, tujuannya apa, dan metodenya apa. Nah, kita perlu menuliskan di sini di dalam latar belakang secara singkat bahwa tujuan penelitian ini gitu ya. Tujuan karya tulis itu ini dengan metode ini yang mana nanti akan menghasilkan capaian ini gitu ya. Jadi sebenarnya dua dari bawah ini saling melengkapi. Jadi dengan tujuan A kemudian diselesaikan dengan metode B sehingga akan menghasilkan capaian C begitu. Nah, itu seperti itu. Jadi dari yang sudah saya sampaikan ini ada lima unsur yang perlu dituliskan di dalam introduction atau dalam latar belakang. Jika teman-teman bisa menjelaskan seperti itu di dalam latar belakang dan diperkuat dengan literatur-literatur yang cukup, insya Allah selain akan menambah kepercayaan diri kita terhadap penelitian tersebut, misalnya kita ingin mempertahankan ada sidang atau apa, kita juga akan mudah karena kita tahu yang akan dilakukan itu apa. Karena persoalannya saat ini, karena saya sendiri juga mengajar, saya juga membimbing mahasiswa, terkadang persoalannya teman-teman mahasiswa ini, mereka kurang tahu mereka itu harus melakukan apa. Kadang mereka persoalannya itu kira-kira apa. Kadang mereka bertanya, persoalannya saya belum paham Ibu, persoalannya itu apa. Nah, ini permasalahannya kenapa timbul pertanyaan itu, karena teman-teman belum tahu secara detail atau secara pasti gapnya itu apa. Nah, otomatis kalau gapnya kita tahu, ya pastinya kita tahu yang akan kita lakukan itu apa, dengan tujuan apa, dan akan mencapai apa gitu. Jadi ini bisa diresapi, dipahami, kira-kira penerapan ini jika memang kita lakukan dengan benar, insya Allah ini akan memudahkan pekerjaan kita sendiri gitu ya. Yang pasti menghasilkan karya ilmiah yang berbobot pasti ya, dan juga memudahkan gerak kita dalam melaksanakan proses menulis karya ilmiah ini. Dan berikutnya adalah contoh. Nah, ini adalah contoh terkait dengan contoh yang tadi ya. Jadi saya di sini menggunakan contoh yang sama. Jadi artikel ilmiah di jurnal National Trade Index Sinta tadi, ini adalah contoh dari pendahuluan
yang sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di teori tadi. Jadi yang pertama, nah ini adalah contoh kalimat yang mewakili fenomena. Jadi misalnya, pesatnya perkembangan virus COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan. Semua negara berupaya untuk mengurangi dampak tersebarnya virus dan seterusnya. Jadi ini adalah based on literature. Nah, ini akan lebih bagus lagi jika diberikan literatur. Jadi literatur yang sudah ada yang juga menyatakan seperti ini disampaikan juga di sini, atau boleh mix dengan untuk review selanjutnya di kalimat-kalimat berikutnya itu boleh. Jadi boleh per kalimat begini, atau bisa juga langsung digabung dalam beberapa kalimat, kemudian dilakukan sitasi, di mana sitasinya misalnya lebih dari satu misalnya gitu. Nah, ini adalah fenomena. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan setelah itu kan, berdasarkan penelitian bahwa cara yang paling efektif dalam melawan COVID-19 adalah dengan meningkatkan imun tubuh. Nah, ini juga based on literature. Jadi ini yang kita sampaikan ini adalah sesuai dengan literatur yang kita baca, yang nantinya kita sitasi. Nah, kemudian adalah setelah itu, salah satu cara meningkatkan imun tubuh adalah dengan berolahraga yang dilakukan secara konsisten. Nah ini 3 kalimat ini berisi fenomena, kemudian dan literatur review dari persoalan yang kita angkat ini, barulah bisa dilakukan proses sitasi seperti ini. Nah, ini menggunakan Mendeley. Saya rasa teman-teman mahasiswa juga sebagian besar sudah menggunakan Mendeley ya. Di IAIN Kudus juga sama pastinya ya. Kita jadi tidak kesulitan ya. Jadi kita tinggal mengumpulkan literaturnya, kemudian kita tinggal sitasi. Nah, kemudian yang saya beri tanda kuning lagi yang di kotak kuning ini. Nah, kalau sudah ada kata namun, kemudian tapi, intinya yang dimana kata ini adalah sebuah perlawanan, maka ini hampir bisa dipastikan ini adalah gap. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sebuah gap penelitian atau permasalahan penelitian, boleh kita awali dengan kata seperti ini. Kata perlawanan ya, misalnya namun, bagaimanapun, atau mungkin tetapi, dan seterusnya. Nah, ini menjelaskan seperti ini gapnya. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat enggan berolahraga. Ya. Untuk itu, perlu dilakukan kajian tentang bagaimana motivasi berolahraga setiap individu. Apa yang membuat seseorang termotivasi atau sebaliknya. Berdasarkan literatur juga. Jadi, gap penelitiannya ini adalah, dalam contoh ini adalah yang saya beri tanda kotak ini. Nah, ini adalah gap penelitiannya. Nah, selanjutnya bisa diteruskan ke dalam metode yang dilakukan itu nanti apa, tujuannya apa, dan capaiannya apa. Nah, yang sudah saya beri tanda merah ini adalah contoh kalimat yang menyatakan metode, tujuan, metode, dan capaian. Nah, misalnya yang menyatakan metode, misalnya gini. Salah satu pendekatan dalam menggali motivasi adalah model kerangka kerja gamifikasi oktalisis. Nah, ini adalah metode. Kita menyampaikan metode yang nanti digunakan ini apa. Kemudian tujuan misalnya nih, tujuan dari gamifikasi adalah meningkatkan retensi ataupun motivasi pengguna dalam menggunakan sistem gamified dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh. Nah, bisa juga untuk capaian, bisa juga kita nyatakan sendiri misalnya di akhir kalimat, misalnya ya, di akhir kalimat misalnya begini. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dorongan-dorongan apa saja yang mempengaruhi seseorang berolahraga. Sehingga analisis ini dapat digunakan pihak berkepentingan seperti pengembang aplikasi olahraga, pengelola klub olahraga, perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah menjelaskan tujuan dan target capaian. Nah, ini memang sebaiknya dilakukan di akhir-akhir kalimat. Jadi di paragraf terakhir dari pendahuluan. Gitu. Jadi seperti itu untuk contoh dari
latar belakang, background, atau introduction ya. Berikutnya adalah literatur review atau kajian pustaka. Kalau di karya ilmiah ini berada di bab 2 ya. Kalau di skripsi ataupun tesis ini ada di bab 2, literatur review. Kalau yang latar belakang, kemudian latar belakang itu kalau kita turunkan lagi secara detail, misalnya di skripsi maupun tesis ada rumusan masalah, ada tujuan, manfaat, dan seterusnya. Nah, kalau untuk literatur review ini ada di bab 2. Nah, kalau jurnal ini ada di literatur review. Nah, yang saya contohkan ini tadi adalah karya ilmiah yang berbentuk jurnal, yang mana untuk batang tubuhnya itu judul, kemudian introduction atau latar belakang, kemudian langsung literatur review seperti itu. Jadi dalam jurnal tidak ada rumusan masalah, tidak ada tujuan penelitian, tidak ada manfaat penelitian, karena itu ada di karya ilmiah skripsi, tesis, disertasi, nah seperti itu. Nah, sekarang saya di sini menjelaskan secara umum saja, intinya yang ada di dalam karya ilmiah itu yang wajib ada itu apa dan bagaimana kaidahnya. Nah, sekarang kita masuk ke literatur review. Nah, di dalam literatur review yang bagaimana cara kita melakukan proses literatur review. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan bahwa literatur review atau kajian pustaka atau kajian pustaka yang saat ini yang diberlakukan di skripsi-skripsi ya. Jadi kajian pustaka ini adalah tujuannya menguatkan secara teori, secara dasar teori dari problem atau permasalahan yang ingin kita selesaikan. Untuk itu di dalam literatur review, di dalam kajian pustaka ini harus ada teori-teori yang terkait. Jadi terkait dengan apa? Nah, kita bisa lihat di judulnya tadi. Misalnya judul itu tadi kan ada persoalannya ya, metode yang dilakukan, kemudian tujuannya apa. Maka setidaknya metode yang kita gunakan itu harus ada di dalam kajian pustaka, itu yang pasti. Kemudian apalagi yang penting yang mesti ada, yaitu penelitian terdahulu atau bisa dibilang state of art dari penelitian atau dari persoalan yang kita selesaikan yang berhubungan dengan domain dari penelitian tersebut. Jadi yang harus ada memang roadmap atau peta jalan penelitian sebelumnya yang artinya yang memiliki kontribusi terhadap proses perjalanan penelitian tersebut itu perlu kita jelaskan secara runtut gitu ya. Nah, katakanlah misalnya begini, kita ingin menyelesaikan masalah secara umum saja ya, saya contohkan misalnya masalah vaksin. Nah, saat ini misalnya yang saat ini permasalahan yang sedang happening di seluruh negara, di Indonesia misalnya adalah masalah vaksin, misalnya kontroversi vaksin misalnya seperti itu. Maka kita harus menguatkan kajian pustaka ini dengan hal-hal atau secara teori atau jurnal-jurnal yang terkait dengan vaksin, dengan kajian vaksin ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah menemukan, nah, ada beberapa cara sebenarnya untuk kita bisa melakukan analisis dari kajian pustaka ini, tapi di dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan yang umum digunakan, khususnya digunakan dalam lingkup skripsi maupun di jurnal nasional gitu ya, atau mungkin yang selevel dengan teman-teman S1, kemudian mungkin teman-teman S2 yang saat ini mungkin sedang melakukan studi gitu ya, studi kajian pustaka. Nah, salah satu cara yang umum digunakan dan mudah adalah cara yang dengan mencari kesamaan. Jadi mencari kesamaan. Nah, seperti apa mencari kesamaan atau compare ini? Jadi, semisal kita telah membaca beberapa literatur, misalnya yang berhubungan dengan vaksin tadi misalnya ya. Jadi, misal sebuah konsep ya diacu dari A, misalnya ada satu jurnal yang berbicara tentang vaksin, katakanlah jurnal A, mengatakan bahwa
Misalnya vaksin Sinovac adalah baik, memiliki tingkat efikasi yang tinggi. Kemudian jurnal B dan C juga mengatakan hal yang sama. Jurnal B juga mengatakan Sinovac juga memiliki tingkat efikasi yang tinggi, katakanlah efikasi 90% misalnya gitu ya. Kemudian jurnal A mengatakan efikasinya 80%, kemudian C mengatakan efikasinya 95%. Artinya mereka mengatakan hal yang sependapat. Nah, kalau itu menguatkan dari solusi yang ingin kita sampaikan atau menguatkan problem yang kita angkat, maka kita bisa melakukan proses mencari kesamaan tersebut, kita bisa combine, kemudian kita bisa sampaikan misalnya dengan kalimat seperti ini misalnya. Misalnya ini contoh saja ya, misalnya menurut A bahwa vaksin Sinovac memiliki tingkat efikasi 90%. Nah, sejalan dengan itu pada jurnal B juga mengatakan hal yang sama, jurnal C misalnya mengatakan hal yang sama, maka barulah kita bisa menyampaikan atau dengan demikian vaksin Sinovac ini memiliki tingkat efikasi yang tinggi dan dapat digunakan oleh masyarakat. Misalnya begitu, contohnya begitu. Nah, kalau kita sudah menuliskan dengan cara seperti itu, maka insya Allah kita akan terhindar dari plagiasi. Nah, fenomena yang saat ini ada, hampir semua dari kita yang meneliti, kita selalu kesulitan dengan plagiarisme. Jadi kadang ada pertanyaan begini, literatur kalau kita melakukan proses menulis ilmiah itu harus berdasarkan literatur yang ada sebelumnya. Sementara bagaimana cara kita itu memberikan penjelasan bahwa ini adalah sesuai dengan pendapat pada penelitian sebelumnya, tapi dengan tidak memplagiasi. Nah, caranya itu tadi, kita bisa bahasakan dengan kalimat kita. Kalau kita baca dengan betul, kemudian dari apa yang sudah disampaikan oleh misalnya A, B, dan C tadi, kemudian kita bahasakan sendiri sesuai dengan bahasa kita, tapi dengan konten yang sama, insya Allah tidak harus dicek pun, insya Allah itu tidak akan membuat plagiasi tinggi. Nah, kecuali kalau misalnya begini, kita melakukan proses copy paste, jadi copy paste A, kalimat A kita copy paste B dan C juga seperti itu. Kemudian kita langsung masukkan saja di dalam karya ilmiah kita. Otomatis itu sudah bisa dideteksi pas kemungkinannya insya Allah itu lebih dari 50%. Nah, kalau seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita inginkan yang kita sitasi itu ternyata misalnya banyak, kita kesulitan untuk melakukan parafrase, ada tools yang digunakan untuk parafrase. Nanti akan saya sampaikan di akhir-akhir dari sesi ini. Oke, jadi seperti itu cara untuk menuliskan literatur review atau kajian pustaka. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kajian pustaka. Jadi intinya kajian pustaka itu ya memang memuat apa yang ada di dalam penelitian kita, yang teorinya ya, teori yang berhubungan dengan penelitian kita itu. Misalnya seperti ini, misalnya salah satu pendekatan dalam menggali motivasi adalah model kerangka kerja gamifikasi oktalisis. Nah, kenapa saya di sini menuliskan gamifikasi oktalisis? Karena memang hubungannya dengan metode tadi. Karena dalam judul kan sudah kita tuangkan bahwa metode yang kita gunakan adalah gamifikasi oktalisis. Maka gamifikasi oktalisis inilah yang kita bahas di dalam literatur review. Perkembangan gamifikasi oktalisis itu seperti apa? Penelitian-penelitian yang sebelumnya yang membahas gamifikasi oktalisis itu apa? Dan yang sudah dikerjakan apa, yang belum apa. Nah, itu akan menjadi sebuah kajian literatur yang baik. Kemudian kalau kita sudah menuliskan literatur review, maka yang ketiga adalah menjelaskan atau menuliskan metodologi penelitian atau metode penelitian. Nah, kalau di dalam artikel jurnal
untuk metode penelitian itu ada di bagian 3. Jadi pertama introduction, kedua literatur review atau review study atau literatur study, dan yang ketiga metode penelitian. Namun kalau misalnya ini skripsi ataupun tesis, metodologi penelitian itu ada di bab 3. Nah, di dalam metodologi penelitian memang ada kaidah-kaidah yang perlu kita masukkan di dalam metode penelitian ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah jenis atau desain penelitian. Jadi jenis penelitian kita itu apa? Nah, itu kita perlu sampaikan di dalam metode penelitian di awal-awal, di bagian ya, di subbab. Atau kalau di dalam jurnal ya langsung disampaikan di dalam sebuah paragraf gitu ya, bahwa penelitian ini menggunakan adalah berjenis apa. Nah, jenisnya itu ada kualitatif, kemudian kuantitatif, ada pengembangan atau mungkin case study dan lain sebagainya. Jadi kita sampaikan. Nah, setelah kita menyampaikan jenis penelitian, yang perlu kita sampaikan adalah metode penelitian yang kita gunakan itu apa? Metode di sini adalah yang berhubungan dengan metode yang kita terapkan tadi. Misalnya kalau kualitatif, nah saya bukan peneliti kualitatif, teman-teman IAIN Kudus yang lebih paham ya. Jadi di dalam metode di dalam jenis penelitian kualitatif itu metode apa saja yang dilakukan, step-stepnya bagaimana. Nah, itu perlu kita nyatakan di dalam metode penelitian. Nah, ini saya contohkan kalau di dalam metode penelitian yang ada di dalam IT, background computer science, itu ada SDLC, waterfall, kemudian GDLC, dan seterusnya. Nah, ini perlu disampaikan. Jadi kerangka atau step-step metode penelitian yang digunakan itu perlu disampaikan di dalam metode. Artinya based on metode ini kita meneliti, kita melakukan kegiatan penelitian, proses eksperimen dan seterusnya, ini adalah based on kerangka metodologi ini. Jadi ini kita rumuskan dulu secara sistematis ya, secara sistematis, yang mana ini mewakili kegiatannya nanti. Nah, kemudian adalah berikutnya kita perlu menentukan tempat. Jadi menuliskan tempat dan waktu penelitian. Nah, ini juga sebaiknya ada. Jadi supaya tahu bahwa penelitian ini berada di skup apa, berada di mana, ataukah di lingkup regional, misalnya lingkup kampus, atau mungkin kalau di desa lingkup desa, di desa mana, atau mungkin ada berapa desa misalnya begitu. Kemudian waktunya kapan. Nah, waktunya time frame-nya ini start mulai kapan. Nah, ini perlu tahu. Jadi pembaca harus tahu ini, karena ini hubungannya dengan kebaruan nanti. Jadi ketika jurnal ini dibaca di 5 tahun ke depan misalnya gitu, oh penelitian ini 5 tahun yang lalu, maka peneliti selanjutnya yang 5 tahun kemudian itu bisa memetakan, oh arah di penelitian yang 5 tahun berikutnya itu seperti apa. Nah, ini sangat penting untuk kita sampaikan. Dan berikutnya di dalam metodologi penelitian itu yang harus ada adalah populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ya sesuai kebutuhan ya kan, dengan aturan dari populasi sampel sesuai dengan teori yang kita rujuk. Misalnya teori Slovin, rumusnya bagaimana menentukan populasi, sampelnya bagaimana. Intinya ini customize sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau misalnya penelitian yang berbasis IT bisa jadi tidak sampai untuk pengujian ke end user, ini boleh di skip. Misalnya populasi dan sampel tidak ada, ya kita bisa wakilkan misalnya dengan tes uji black box atau text box. Ini mungkin teman-teman IT yang mungkin saat ini mengikuti workshop kali ini bisa di skip ya populasi dan sampel jika memang teman-teman tidak sampai melakukan proses eksperimen langsung ke end user. Nah, dan selanjutnya adalah mendefinisikan variabel. Nah, ini
keterkaitannya dengan proses populasi sampel tadi. Kalau kita misalnya memang menggunakan proses hipotesis, kemudian dalam hipotesis itu kan ada variabel X dan Y. Nah, kita perlu melakukan definisi variabel X dan Y tersebut. Definisinya seperti apa, secara literatur itu bagaimana, kemudian kuesionernya itu nanti bagaimana. Nah, ini perlu disampaikan di dalam definisi variabel ini. Nah, ini based on dari yang sudah saya sampaikan di yang nomor 4 ini ya, jika penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif yang mana memang ada eksperimen di situ. Tapi kalau untuk penelitian yang berbasis computer science, ini kita bisa wakili dengan parameter-parameter yang digunakan untuk menguji software misalnya. Jadi parameter yang ingin digunakan untuk menguji itu apa saja? Katakanlah misalnya kita ingin menggunakan yang kita ingin gunakan adalah misalnya metode klasifikasi. Dalam metode klasifikasi ini ada precision, recall, dan seterusnya. Maka tingkat akurasi ini bisa menjadi variabel yang nanti didefinisikan di dalam metode penelitian. Jadi yang dimaksud precision dan recall itu apa, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah detail tahapan kegiatan sesuai dengan metode yang digunakan. Jadi detail tahapannya ya, kalau kita sudah memberikan penjelasan tadi yang menguatkan itu tadi seperti populasi, sampel, kemudian dan seterusnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka langkah berikutnya adalah kita sebaiknya, tapi ini boleh jadi dalam bentuk narasi saja, tapi kalau saran saya sebaiknya ada memang penjelasan secara alur diagram. Di samping kita menjelaskan secara narasi, step-stepnya tadi, kita perlu menjelaskan secara diagram supaya lebih tidak membosankan ya, pastinya tidak membosankan ketika dibaca dan lebih dipahami oleh pembaca. Jadi ini detail tahapan dalam bentuk bagan dari metode atau langkah-langkah yang sudah kita putuskan menggunakan itu tadi. Misalnya menggunakan AHP, TAM, K-means, atau mungkin menggunakan regresi linear mungkin ya untuk penelitian pendidikan barangkali. Nah, seperti itu sehingga kita bisa menjelaskan narasi seperti ini, misalnya metode penelitian dan seterusnya dijelaskan kan. Misalnya nomor 1 kita menjelaskan respondennya, kemudian melakukan tabulasi dan seterusnya, dan dikuatkan oleh bagan ini. Nah, ini yang saya maksud sebaiknya ada. Jadi ketika kita menjelaskan metode secara narasi, nah ini adalah menjelaskan apa yang sudah digambarkan di dalam metode yang sudah kita sampaikan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini jika kalau teman-teman yang skripsi maupun tesis, misalnya hasil dan pembahasan ini katakanlah kita sudah melakukan eksperimen, kemudian kita ingin melaporkan hasilnya, kemudian bagaimana analisis terhadap hasilnya. Nah, kalau di skripsi maupun tesis mungkin di bab 4 ya, di hasil dan pembahasan, atau mungkin penulisan karya ilmiah yang mungkin lomba karya ilmiah itu sama juga di bab 4 ini memberikan penjelasan tentang hasil dan pembahasan. Yang mana di dalam hasil dan pembahasan ini yang mesti ada, ini adalah bagaimana menuliskan yang pertama menjelaskan hasil yang diperoleh berdasarkan metode penelitian. Jadi kita perlu menjelaskan hasilnya sesuai dengan metode yang sudah kita sampaikan di sini. Jadi tetap keterkaitannya apa yang kita laporkan itu adalah sesuai dengan metode ini, metode yang sudah kita gambarkan ini. Kalau misalnya hasilnya adalah misalnya sebuah hasil tabulasi atau mungkin analisis dari hipotesis atau pernyataan hipotesis, ini kita juga perlu menyampaikan di dalam hasilnya seperti apa. Kalau misalnya ini lingkup teknik, misalnya computer science, misalnya begitu, ya kita harus menjelaskan hasil uji eksperimennya bagaimana sesuai dengan metode yang kita sampaikan itu tadi. Kemudian yang kedua adalah jika ada hipotesis yang ditolak atau hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis awal, tetap ditampilkan dan diberi penjelasan secara ilmiah. Jadi teman-teman khususnya yang dari domain pendidikan, jangan takut jika hipotesis ditolak. Jadi
jangan kita itu dengan hipotesis ditolak kemudian kita jadi panik, kemudian mohon maaf ada yang misalnya datanya diubah dan seterusnya. Ini tidak perlu, karena ini kalau kita memang menelitinya itu betul, artinya dengan kaidah-kaidah yang betul, dengan proses yang betul, kalau misalnya itu memang menghasilkan hipotesis yang ditolak, nah kita bisa dari hipotesis ditolak itu akan menghasilkan pengetahuan baru. Jadi hipotesis yang ditolak itu kita cari penyebabnya apa, kenapa ditolak, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ini ditolak karena apa. Nah, misalnya katakanlah misalnya begini, tadi yang saya contohkan hipotesis di awal vaksin Sinovac ini karena memiliki efikasi yang tinggi, banyak literatur yang mengatakan seperti itu, maka baik digunakan oleh masyarakat. Nah, ternyata begitu dilakukan proses eksperimen, misalnya teman-teman melakukan eksperimen, sebar kuesioner, wawancara dan seterusnya, ketika dites, kita uji statistik, kemudian ternyata hasilnya H1-nya ditolak atau tingkat signifikansinya lebih dari 0,05%, maka kita harus cari penyebabnya. Otomatis kan hipotesisnya berarti kan gini, kalau ditolak kan berarti bahwa vaksin Sinovac ini tidak baik untuk masyarakat kan seperti itu ya. Nah, kalau ada hasil hipotesis seperti itu, kita tidak perlu panik, kita harus cari justifikasinya, apa yang menyebabkan. Mungkin karena tingkat kurangnya pemahaman dari edukasi vaksin, atau mungkin karena ada penyakit penyerta yang membuat kalau habis vaksin ini jadi sakit dan seterusnya. Nah, ini jadi pengetahuan baru. Nah, kita ini kalau sudah melakukan penelitian, berarti posisi kita adalah sebagai ilmuwan. Nah, insya Allah jika kita ikhlas mengharap ridho Allah, jadi ketika kita melakukan proses penelitian ini hanya semata-mata mengharap ridho Allah, kemudian kita menghasilkan pengetahuan itu, kemudian pengetahuan itu kita sampaikan ke masyarakat, insya Allah itu menjadi amal jariah kita. Nah, jadi jangan sampai kita itu ini mengubah gitu ya, jadi mengubah hasilnya sebenarnya ini ditolak, tapi kita buat diterima sehingga datanya dimanipulasi, itu juga nanti akan menyulitkan kita, khususnya nanti ketika kita ditanya pertanggungjawaban kita di akhirat, ini nanti juga akan jadi salah gitu ya. Jadi ini dari pengalaman kami, jadi sebaiknya ikuti saja proses riset ini, proses penelitian ini sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Entah nanti hasilnya seperti apa, itu pasti ada maknanya. Entah itu nanti kesimpulannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan, asalkan kita menelitinya dengan benar, insya Allah itu nanti akan ada maknanya. Gitu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan kalau berdasarkan yang sudah kita lakukan eksperimen tadi, kemudian kita bisa menyajikan seperti data-data seperti ini, misalnya by data dan seterusnya. Jadi ini adalah based on eksperimen yang teman-teman lakukan. Jadi ini sangat berbeda, sangat bervariasi, setiap hasil penelitian pastinya bervariasi hasilnya. Dan di sini juga kita tidak hanya melaporkan, namanya juga hasil dan pembahasan. Jadi kita tidak hanya melaporkan hasilnya, tapi kita juga membahas. Seperti itu tadi, kalau misalnya hipotesis diterima itu katakanlah sesuai dengan klaim kita, misalnya sesuai dengan research gap yang sudah kita temukan. Tapi kalau ditolak, maka pendapat kita apa? Berdasarkan literatur, kita akan diperkuatlah dengan literatur. Kira-kira kalau hipotesis ditolak ini penyebabnya apa? Nah, ini perlu disampaikan. Jadi sekali lagi, hasil dan pembahasan ini bukan hanya melaporkan hasil eksperimen, tapi juga membahas atau menganalisis dari hasil yang sudah kita lakukan di dalam eksperimen itu tadi. Maka dari sinilah pembaca tahu bahwa ternyata dari hasil penelitian ini implikasinya ini ternyata begitu. Hasilnya ini ternyata. Nah, itu buat pembaca itu bisa tahu hasil dari yang kita lakukan itu apa, sehingga kalau hasilnya seperti ini maka maknanya itu seperti ini begitu. Nah, kemudian ini yang penting yang
yang terakhir yang perlu kita kuatkan adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kan sebuah laporan yang kita sampaikan secara singkat dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Mulai proses start kita menentukan tema sampai dengan melakukan eksperimen. Untuk itu dalam kesimpulan ini hanya diberi jatah satu paragraf saja ya, kalau ada aturan yang di dalam umumnya skripsi itu satu paragraf saja, kebetulan di tempat kami satu paragraf saja yang mewakili hasil. Mungkin ada juga yang boleh lebih dari satu paragraf, yang pasti tidak boleh lebih dari satu halaman gitu ya. Tidak boleh lebih dari satu halaman. Nah, untuk itu kita harus bisa menyimpulkan secara singkat, tapi bisa mewakili seluruh hasil. Nah, caranya adalah ringkaslah hasil yang diperoleh dan implikasinya secara saintifik. Jadi ini maksudnya bagaimana? Nah, jadi kita meringkas hasilnya itu ini. Jadi misalnya kalau tadi kita membahas tentang vaksin tadi, misalnya hasil ternyata vaksin Sinovac kurang signifikan untuk bisa menangkal virus, misalnya seperti itu. Nah, cukup disampaikan begitu saja dari hasil eksperimen bahwa vaksin Sinovac tidak bisa menangkal virus, yang mana secara saintifik diperoleh bahwa untuk tingkat signifikansi dalam uji linear regresi lebih besar dari 0,05. Nah, itu kan ada bukti ya, ada buktinya. Kemudian jika perlu disampaikan hasil secara kuantitatif seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi hasil kalau misalnya memang ini bukan penelitian kualitatif, atau mungkin saya juga tidak paham ya kualitatif, mungkin ada angka-angka yang bisa dilaporkan yang mewakili dari hasil, itu akan lebih baik jika disampaikan. Jadi kalau terutama di dalam jurnal-jurnal internasional itu selalu menanyakan di dalam kesimpulan itu, kalau kita menyatakan sebuah kalimat A, nah secara terukur hal yang bisa diukur dari kalimat ini itu apa, bisa dibuktikan dengan apa, maka kita bisa nyatakan dengan hasil secara kuantitatif itu tadi. Karena pada saya penelitian itu memang harus terukur. Apa-apa yang kita sampaikan itu memang harus ada parameter yang kita kaitkan gitu ya. Dan yang ketiga adalah jika perlu sampaikan gap penelitian yang ditemukan untuk saran bagi peneliti selanjutnya. Nah, ini penting. Kenapa? Untuk mengantarkan penelitian selanjutnya. Nah, ini juga jadi amal jariah kita kalau kita bisa menyampaikan itu, supaya nanti ketika pembaca yang lain, misalnya kebetulan pembaca yang lain ini akan melakukan penelitian yang sejalan dengan penelitian kita, maka dari membaca kesimpulan, pembaca tersebut akan tahu, oh permasalahan yang belum selesai itu ini, maka saya akan coba fokus atau concern ke bagian ini. Nah, seperti itu. Nah, contohnya itu tadi. Tidak mungkin di dalam penelitian itu 100%, karena di dunia tidak ada yang 100% sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Artinya di dalam penelitian kita itu wajar kalau ada kekurangan. Itu justru tidak wajar kalau tidak ada kekurangan sama sekali. Pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang nanti bisa diselesaikan oleh penelitian selanjutnya. Nah, kita sebagai ilmuwan yang sebelumnya yang mengantarkan atau memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya, ini menjadi amal jariah sendiri, insya Allah. Nah, ini adalah contoh dari simpulan. Nah, kalau di dalam kita breakdown kesimpulan itu kan ada simpulan dan saran ya. Nah, kalau simpulan ya yang sudah saya sampaikan itu tadi, jadi mengandung unsur-unsur yang sudah saya sampaikan itu tadi, sedangkan saran ini adalah untuk penelitian selanjutnya. Jadi kita menjelaskan gap-nya tadi, problem yang sudah kita hadapi ketika kita melakukan proses penelitian itu tadi, proses penelitian itu tadi, maka kita sampaikan itu masuk di dalam saran. Dan kalau sudah selesai semua, nah semestinya ya, kalau kita melakukan urut-urutan proses menulis karya ilmiah, kalau sudah selesai semua sampai dengan kesimpulan, yang perlu dituliskan adalah abstrak. Ya, ini seharusnya begitu. Jadi abstrak itu
bisa kita tuliskan dengan runtut jika kita sudah punya bahan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 tadi, atau kalau di dalam jurnal bahannya mulai dari introduction sampai dengan conclusion atau kesimpulan, barulah kita membuat abstrak. Nah, abstrak ini adalah brief dari satu paragraf yang digunakan yang berfungsi untuk memberikan point of view atau mungkin helikopter view. Jadi supaya pembaca itu tahu bahwa sebenarnya penelitian ini tuh apa, masalahnya apa, kemudian hasilnya bagaimana. Jadi dengan abstrak ini diharapkan pembaca itu bisa memahami hampir seluruh dari isi dari karya ilmiah kita itu secara singkat. Nah, untuk itu dalam abstrak yang harus ada itu apa saja? Jadi kalau kita istilahkan begini, abstrak itu sebenarnya isinya itu 70% latar belakang yang dikecilkan. Jadi kalau di dalam file itu kan ada file zip ya, di zip gitu ya. Nah, sama di dalam abstrak itu 70% itu isinya adalah latar belakang yang dikecilkan. Jadi kalau latar belakang kita itu runtut, kita tidak akan sulit untuk menuliskan abstrak. Nah, yang 30% itu adalah mempersingkat hasil kesimpulan. Jadi di dalam abstrak pasti menjelaskan masalahnya apa, metodenya apa, hasilnya bagaimana, dan implikasinya itu apa. Nah, hasil dan implikasi itu kita peroleh dari kesimpulan, sedangkan masalah dan metode kita peroleh dari introduction atau dari latar belakang. Jangan lupa abstrak ini hanya satu paragraf. Bahkan kalau untuk karya ilmiah artikel jurnal ada yang hanya membatasi sampai 150 kata. Jadi betapa singkatnya abstrak itu ya. Jadi kalau untuk jurnal-jurnal internasional yang terindeks, yang bereputasi ya, misalnya Scopus atau Web of Science, banyak dari jurnal-jurnal yang hanya meminta maksimal 250 kata. Atau ada bahkan yang 150 kata. Terus ada yang 300 kata. Jadi upayakan abstrak itu sedikit gitu ya, tapi bisa mewakili. Namun kalau skripsi tidak sesedikit itu, skripsi minimal setengah halaman, antara sekitar 300 sampai 400 kata ya. 300 sampai 400 kata. Nah, seperti itu untuk menuliskan abstrak. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi yang saya beri tanda kuning-kuning ini adalah metode dan masalah. Jadi ini masalah, kemudian metodenya itu apa, dan hasilnya. Jadi yang kuning di atas ini adalah masalah, kemudian kuning di bawahnya ini adalah metode, dan yang saya beri garis saya beri tanda merah ini adalah hasil dan implikasinya. Ini sekitar 250 kata. Kebetulan contoh ini adalah contoh karya ilmiah jurnal nasional. Jadi upayakan kalau misalnya membuat jurnal, abstraknya cukup maksimal 250 kata, atau kalau misalnya memang terpaksa 300 kata, itu sudah tidak boleh lebih lagi. Nah, yang terakhir ini saya ingin sampaikan beberapa tools ya yang dapat membantu teman-teman untuk lebih memudahkan dalam menulis karya ilmiah. Jadi yang pertama, tools yang perlu teman-teman kuasai ya, khususnya ini perlu dikuasai adalah tools management citation. Nah, saya rasa teman-teman mahasiswa juga sudah familiar dengan Mendeley ini, yang mana tujuan dari management citation ini adalah berguna untuk mengotomatiskan dan mengumpulkan sitasi-sitasi dari yang sudah kita baca. Kita tinggal klik-klik gitu saja sudah selesai. Kalau untuk zaman dulu misalnya kita belum kenal Mendeley atau Zotero atau EndNote, itu kita manual atau paling otomatis itu menggunakan MS Word, tapi tetap kita harus mengetikkan satu persatu. Tapi dengan Mendeley itu menjadikan proses citasi ini menjadi sangat mudah. Kita tinggal simpan. Kalau kita mendapatkan jurnal atau mungkin reference buku dan yang lain, kita tinggal simpan. Kalau kita ingin membutuhkan citasi, tinggal klik reference, kemudian insert citation. Dan kalau kita ingin generate daftar pustaka, kita tidak perlu mengetikkan lagi, tinggal klik
bibliografi itu sudah tergenerate semua. Ini jadi sangat memudahkan. Dan kelebihannya lagi Mendeley itu kalau kita ingin mencari artikel yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Mendeley kita maka Mendeley akan memberikan rekomendasi melalui searching tadi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin masih belum familiar ya dengan Mendeley, kebetulan saya menyediakan video di channel YouTube saya, nanti bisa diklik di link ini. Jadi slide ini nanti akan saya bagikan ke panitia. PowerPoint ini akan saya bagikan, nanti bisa dimiliki oleh teman-teman semua. Dan jika memang membutuhkan link ini, nanti bisa di searching, atau misalnya kalau di YouTube bisa di searching saja nama saya, misalnya Fitri Marisa, langsung spasi misalnya Mendeley gitu, nanti akan muncul sesuai dengan yang dicari. Nah, begitu juga tools yang lain. Jadi di dalam YouTube saya itu ada beberapa tools yang memang terkait dengan karya ilmiah yang nanti bisa teman-teman manfaatkan. Nah, kemudian tools berikutnya yang sebaiknya dipahami kalau bisa memang terinstall. Kalau Turnitin kan sulit ya, karena Turnitin memang terintegrasi dari lembaga. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman yang di kampusnya sudah ada Turnitin, kita tinggal menggunakan saja. Atau kalau misalnya bagi teman-teman yang mungkin di kampusnya masih belum ada Turnitin, bisa menginstal Plagiarism Checker. Jadi setidaknya meskipun memang yang diakui oleh lembaga-lembaga akademik, entah itu kampus maupun di lembaga-lembaga pengelola jurnal adalah Turnitin, tapi dengan Plagiarism Checker itu minimal bisa melakukan tindakan antisipasi. Jadi dicek di Plagiarism Checker, kira-kira satu paragraf ini termasuk yang memiliki tingkat plagiasi tinggi atau tidak, ini bisa teman-teman gunakan. Jadi sembari menulis, nah sebelum memastikan tulisan ini dimasukkan dalam Word, itu bisa dicekkan dalam Plagiarism Checker. Kalau misalnya memang perlu untuk diubah, kita bisa melakukan parafrase, baik itu manual maupun yang otomatis. Nah, untuk Plagiarism Checker, teman-teman juga saya sediakan untuk link YouTube-nya, bisa mengecek untuk bagaimana cara installnya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah parafrase. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya di dalam Plagiarism Checker ternyata menemukan beberapa kalimat yang plagiasi, nah kita bisa menyelesaikan parafrasenya dengan cara manual, itu juga bagus. Secara hasil itu nanti akan menghasilkan hasil yang bagus. Atau kalau kita rasa ini terlalu banyak, misalnya ada sekian halaman, maka kita bisa menggunakan tools. Nah, kita bisa menggunakan tools Quillbot ataupun Smoothing. Nah, ini di dalam link ini adalah tools Quillbot. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya melalui YouTube ini. Untuk Smoothing dan lain-lain juga ada di channel saya. Nanti tinggal mencari saja dengan kata kunci, misalnya Fitri Marisa spasi Smoothing, Fitri Marisa spasi Quillbot, nah seterusnya. Yang pasti kalau misalnya memang kesulitan, pokoknya kata kuncinya ada nama saya dulu, baru yang dicari apa, insya Allah itu ada. Karena di video saya itu lebih dari 150 video yang banyak yang hubungannya dengan karya ilmiah. Dan yang keempat adalah Google Translate dan Grammarly. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan proses publikasi ke dalam jurnal internasional atau mungkin konferensi internasional, atau mungkin ingin mengikuti penelitian yang hubungannya dengan penelitian internasional. Otomatis kan kita perlu menggunakan bahasa. Nah, menggunakan bahasa Inggris. Nah, otomatis kalau kita kesulitan, ya memang kita bukan orang Inggris, artinya bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris. Jadi wajar kalau kita tidak terlalu menguasai bahasa Inggris. Untuk itu tidak perlu khawatir, karena kalau kita menuliskan dengan SPOK yang benar dalam bahasa Indonesia, kemudian kita masukkan dalam Google Translate, insya Allah Google Translate ini cukup bagus, cukup akurat untuk bisa menerjemahkan. Nah, untuk bisa menerjemahkan. Namun untuk lebih halusnya, hasilnya lebih bagus lagi, jika dari hasil Google Translate tersebut dicoba cek grammarnya di dalam Grammarly. Nah, ini
Jadi upayakan teman-teman melakukan, kalau memang ingin melakukan proses publikasi yang jurnal internasional, ya pastikan sesuai dengan pengalaman kami, Google Translate itu masih belum cukup. Kita harus melakukan proses cek grammar itu dengan Grammarly. Nah, di sini juga sudah saya berikan link yang hubungannya dengan Grammarly. Nanti bagi teman-teman yang mungkin masih awam dengan Grammarly, kalau saya rasa Google Translate sudah familiar ya, hampir semua kita menggunakan Google Translate. Nah, untuk Grammarly bisa mencari melihat video ini, atau mungkin kalau ingin ada yang belum tahu Google Translate juga bisa mencari di YouTube saya, misalnya Fitri Marisa spasi Google Translate itu juga sudah ada. Baik, teman-teman, barangkali itu yang bisa saya sampaikan materinya untuk hari ini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah memaparkan materi ya. Tadi sudah dipaparkan begitu detailnya. Kali ini kita memasuki diskusi. Kita diskusikan, kita saling bertanya kepada. Jadi bagi teman-teman atau kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan berikan catatan untuk